Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara uji coba aplikasi dan desain publikasi seleksi daring tingkat provinsi. Sambutan dari Koordinator Bidang Pendidikan Menengah Pusat Prestasi Nasional, Bapak Sugeng Riyadi, MM. Kepada Bapak Sugeng kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia ini. Saya lihat partisipasinya sudah 999. Yang terhormat adik-adik yang saya banggakan ini dari seluruh Indonesia juga partisipan, termasuk juga kepala sekolah yang ada di luar negeri ya, yang SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri. Selamat datang dan selamat bergabung dengan Pusat Prestasi Nasional. Serta teman-teman panitia semua nih yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat hingga kita sama-sama dapat kumpul di Zoom ini, dan alhamdulillah ini partisipannya ini cukup bergerak terus. Mudah-mudahan terus bertambah, jadi bisa juga dengan link YouTube kita yang kita channelkan ke sana. Dengan agenda kita yaitu uji coba untuk persiapan festival seni, termasuk juga debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua, jadi kami sampaikan bahwa Pusat Prestasi Nasional adalah satu pusat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan salah satu tugasnya adalah mengembangkan prestasi peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi dalam rangka program tersebut, kami dari Puspresnas tetap siap melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun dalam kondisi pandemik ini. Jadi Bapak Ibu, kita tahu mungkin seluruh dunia juga merasakan semua aura daripada pandemik ini, dengan belum ada kepastian kita kapan kira-kira COVID ini lenyap dari bumi pertiwi kita. Tapi itu tidak menjadi halangan kita bahwa Pusat Prestasi Nasional tetap mengembangkan program-program untuk satuan pendidikan dan peserta didik. Dari beberapa agenda kita, salah satunya yaitu festival seni dan juga lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang rencananya kita siapkan dengan konsep virtual, daring atau online. Dan ini merupakan satu terobosan buat kita, mengingat dengan kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan onsite atau penyelenggaraan di tempat-tempat seperti biasanya. Kita melakukan seleksi di provinsi, termasuk juga seleksi nanti di nasional. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kami atas nama Puspresnas juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam rangka uji coba ini. Dan ini merupakan kegiatan kita awal ya, melakukan uji coba, karena kita sudah membangun sistem, mulai dari sistem untuk siswa, termasuk juga untuk juri. Jadi nanti adik-adik siswa itu bisa
mengupload lah itu ya, mengupload untuk hasil daripada prestasi daripada adik-adik semua. Jadi karya-karya adik-adik semua itu nanti bisa diupload di aplikasi kita. Termasuk juga nanti Dewan Juri akan menilai. Jadi mekanisme kita tetap kita akan fasilitasi mulai dari jenjang provinsi dan juga jenjang nasional. Dalam masa pandemi ini tetap kita konsisten dengan jaga kesehatan kita, termasuk juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID. Jadi jangan sampai festival seni ini menimbulkan klaster ya, terjadi pandemi COVID, walaupun sekarang juga sedang naiknya juga itu. Untuk wilayah-wilayah tertentu seperti DKI Jakarta, termasuk Jawa Timur juga itu sedang tinggi-tingginya penyebaran COVID-nya. Jadi seperti tadi yang diputarkan di video juga cukup jelas bahwa kita akan melakukan program festival ini untuk berprestasi dari rumah. Dan juga ada hashtag kita jujur itu juara. Jadi adik-adik semua itulah yang kita programkan ya, kita canangkan bahwa dengan kondisi seperti ini kita tetap dapat berprestasi dari rumah, dan termasuk juga nanti hasilnya itu kita minta jujur itu juara. Jadi adik-adik semua itu dimohon, kita percaya semua dengan adik-adik semuanya. Kita akan membawa misi juga untuk pendidikan karakter kita. Dengan kondisi seperti ini, adik-adik dituntut untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik dan karya yang utuh dari adik-adik sendiri ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan dilanjutkan dengan Mas Rizal ya, untuk dapat lebih teknisnya. Karena izin, saya juga akan lakukan Zoom dengan Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut daripada masalah COVID ini, penyelenggaraan kegiatan kita ini. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan uji coba aplikasi FLS 2N, LDBI, dan juga WSDC secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Rizal Alfian selaku Subkoordinator SMA. Baik, kepada Bapak Rizal, kami silakan. Baik. Mas Rizal, izin saya pamit dulu ya. Oh ya, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih, salam semua ya. Terima kasih. Saya juga nggak bisa lama. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam prestasi. Baik, Bapak, Ibu, dan yang mewakili dari sekolah ini saya lihat ada yang saya hormati, dan kemudian ada adik-adik semua terutama yang akan menjalani uji coba aplikasi ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, berkenan hadir dalam rangkaian uji coba aplikasi FLS 2N. Bapak, Ibu semua, dan adik-adik yang saya cintai, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa ini ada suatu momentum di mana kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah.
dalam kondisi pandemi COVID. Semangat ini bagian dari nilai karakter nilai juang, ya. Kemudian tangguh, ya, tidak mudah menyerah, sehingga ini menjadi modal dasar kita untuk pembangunan Indonesia menjadi maju. Karena kalau kita sudah menyerah, ya, dalam kondisi apapun, tentunya ini suatu kemunduran. Apabila kita ingin maju, itu tentu didukung dengan modal pertama adalah semangat. Saya lihat di sini semangat adik-adik semua terlihat sekali, karena dari rangkaian uji coba ini adik-adik juga adalah antusias, animonya tinggi sekali, langsung masuk. Ini sudah mencapai 1.000 orang. 1.000 orang yang ingin menguji coba. Jadi ini menjadi perhatian kita. Ke depan nanti bisa dilakukan oleh setiap siswa dari rumah, ya. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, saya tidak ingin panjang dalam pengantar ini. Prinsipnya saya ingin kita semua, ya, lakukan prestasi ini, ya, dari rumah. Kemudian tadi ada kampanye kami, yaitu jujur itu juara. Jadi nomor 1. Jadi apapun yang kita lakukan ini, tolong berprinsip dengan nilai tadi, karena apabila ada karya yang sifatnya plagiat, kemudian tidak jujur, ya, gitu ya, maka saya kira itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika nanti suatu saat kalian menang, kemudian kalian tidak jujur, ya, kalian akan menambah suatu beban tersendiri secara psikologis. Ketika nanti masuk nasional ataupun internasional, itu akan menjadi beban karena tidak mengaca pada diri kita sendiri. Jadi kompetensi itu akan dinilai dan diapresiasi secara otomatis ketika memang betul-betul kemurnian kompetensi yang kita miliki. Baik, ada kabar baru saja di beberapa hari yang lalu, ya, alumni FS2N di bidang poster yang medali emas, ya, kemarin mungkin ada yang pernah dapat kabar, itu menorehkan prestasi dan apresiasi tinggi di kancah internasional sesuai dengan visi kita, ya, dan menciptakan insan seniman atau seniwati, ya, untuk unggul, ya, di bidang seni ini sampai ke internasional atau mendunia. Saya kira sudah tercapai. Nah, ya, dan kita nantikan juga kemanfaatan dari kompetensi kalian di bidang seni itu tidak hanya pada proses kompetisi saja, tetapi karya-karya itulah yang akan karya-karya kalian inilah yang akan menjawab dan memberikan suatu kemanfaatan di dunia kesenian itu sendiri. Ya, misalnya kalian punya ekspresi di bidang seni pertunjukan, vokal solo, kemudian teater monolog. Nah, tadi juga ada tayangan dari alumni FS2N tahun 2018, ya, memberikan pesan kepada kita semua untuk jujur itu juara. Oke, saya kira itu saja. Jadi selamat mengikuti uji coba. Yang harus diingat ini adalah mungkin harus membaca betul nanti panduan teknisnya, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah biasanya ada di data. Ini adalah data awal di mana kami menjaring database-nya, sehingga betul-betul memberikan adik-adik harus memasukkan data yang betul, ya, dari NISN-nya, kemudian dari data lainnya juga, ya. Kemudian ini kita juga harapkan pada saat pengunggahan jangan last minute, ya. Kalau bisa dari awal, ya. Jangan semua menumpuk pada biasanya menjelang penutupan, ya. Saya kira ini manfaatkan betul waktu yang ada, masih ada waktu 1 bulan ke depan kalau adik-adik ingin berpartisipasi di FS2N. Oke, tahun ini FS2N memang kita fasilitasi, ya, di tengah pandemi secara virtual, dan ke depan nanti nasionalnya juga secara virtual.
Ini kita harapkan mendapatkan talenta-talenta dari skup provinsi ya, karena ini sudah di tengah tahun kita langsung menseleksi untuk pendidikan menengah ini tingkat provinsi ya. Kita akan mencari yang terbaik dari tingkat provinsi untuk dilanjutkan di tingkat nasional. Dan syukur-syukur nanti kita bisa mengirimkan talenta-talenta seni ini di bidang internasional. Tidak hanya poster saja ya. Semoga nanti akan menyusul di bidang lainnya. Baik, saya kira itu saja. Tetap semangat ya. Dan yang pertama adalah jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, itu yang utama. Oke, salam prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya adalah pengarahan teknis mengenai uji coba, aplikasi, dan desain publikasi seleksi daring tingkat provinsi. Akan disampaikan oleh Bapak Robin. Kepada Bapak Robin kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Sugeng jika masih di dalam room virtual dan Mas Rizal sebagai subkoordinator. Dan sebenarnya di sini ada Bapak Ibu juri ini. Mungkin nanti bantu di-view-kan kali ya, Bapak Ibu juri ini hadir di sini. Kalau nanti kita geser ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu yang hadir di virtual maupun yang ada di sini. Saya Robin Christian, penanggung jawab FLS 2N SMA. Saya akan membantu memberikan informasi mengenai uji coba pada hari ini, uji coba aplikasi seleksi. Mohon dibantu Mas Yongki untuk share screen saja. Ya. Oke, yang PowerPoint. Oke, mohon di-view-kan. Mas Rizal, izin sudah tampil? Mas Rizal masih bergabung? Mohon dicek di handphone, Mas Yongki sudah tampil? Sudah tampil, Mas. Sudah tampil. Oke. Ya, makasih. Sudah kelihatan. Sudah ya, terlihat. Saya langsung saja karena waktu kita sempit. Ya. Jadi pada hari ini adalah momennya FLS 2N SMA. Jadi kita harus bersiap-siap. Sebentar lagi akan dibuka untuk, perlu saya ingatkan ini hanya uji coba, bukan pendaftaran resminya ya. Langsung saja. Oke. Ya, seperti kita tahu Bapak Ibu, festival dan lomba seni siswa kan sebuah ajang yang bertujuan untuk memfasilitasi bakat, minat, dan prestasi peserta di bidang seni budaya. Artinya untuk tahun ini seluruh lomba-lomba termasuk FLS 2N berada di bawah naungan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud. Di mana Pusat Prestasi Nasional ini adalah unit baru langsung di bawah Bapak Menteri dan sebagai strukturalnya di bawah Pak Sekjen. Nah, FLS 2N tahun 2020 tahun ini diadakan secara daring atau online, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti kita tahu, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada tahun ini adalah kondisi yang tidak diprediksikan oleh seluruh dunia, yaitu pandemi COVID. Jadi, Kemdikbud mengambil kebijakan untuk lomba-lomba termasuk FLS 2N, baik dari seleksi daerahnya sampai nasionalnya, itu dilaksanakan secara daring atau online. Oke. Nah, kita sudah putuskan untuk hari hanya, untuk tingkat nasionalnya, itu di tanggal 28 September sampai 4 Oktober. Tentu di rumah masing-masing ya,
teman-teman semua, Bapak Ibu, siswa harus melakukan di rumah masing-masing sebagai wujud kita untuk mendukung pemerintah. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga berprestasi dari rumah. Oke. Mohon dibantu, Mas. Oke, sorry. Ya, untuk SMA tahun ini bidangnya ada 9. Baca puisi, gitar solo, monolog, tari kreasi, vokal solo, desain poster, film pendek, kriya, dan yang baru nih, komik digital. Jadi ada yang baru, komik digital. Untuk teman-teman yang mempunyai minat di semua bidang ini, silakan dipersiapkan karena akan kita buka pendaftaran resminya di 17 Agustus. Nanti ada timeline-nya. Oke, ini mekanismenya. Jadi banyak sekali yang bertanya di media sosial maupun di nomor narahubung, kok nggak ada seleksi kabupaten kota, kok langsung provinsi, kok bagaimana. Jadi ini kebijakan yang diambil oleh Pusat Prestasi Nasional, tadi sudah dibahas, bidangnya ada 9, di mana terdiri dari seni pertunjukan dan seni penciptaan. Seni pertunjukannya ada 5, seni penciptanya ada 4. Nah, ini yang penting, yang perlu kita pahami, teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin dari dinas ada yang bergabung. Kita sekarang dalam situasi pandemi dan juga seleksinya bersifat daring, jadi kita sifatnya bottom up. Apa maksudnya bottom up? Jadi seluruh siswa di Indonesia, khususnya SMA, berhak mengikuti seleksi provinsi. Yaitu siswa tersebut adalah representasi dari sekolah. Maka dari itu perlu sekali surat rekomendasi kepala sekolah yang menyatakan kalau dia memang wakil dari sekolah tersebut. Dan setiap sekolah hanya bisa mengirimkan 1 untuk masing-masing bidang. Artinya misalnya SMA 78 Jakarta itu hanya boleh mengirim 9 wakil untuk untuk seluruh bidang ya. Jadi totalnya 9 ya. Kalau ada misalnya baca puisi 2 orang itu tidak boleh. Gitu. Jadi dikunci di surat rekomendasi kepala sekolah. Nah, ketentuannya di sini sedikit dijelaskan terkait pandemi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini peran Bapak Ibu dari Kepala Dinas. Kita sangat meminta bantuan untuk menginformasikan kepada cabang dinas, UPT, dan sekolah bahwa seleksi provinsi dilakukan secara daring melalui laman Puspresnas. Nah, untuk juri, sudah diputuskan jurinya nanti dibantu oleh Puspresnas, tetapi legalitasnya tetap dari provinsi. Web yang kita yang baru, nanti ada tampilannya, oleh tim teknis akan dijelaskan. Nah, lalu ini teknis saja sebenarnya, seleksi penjurian, ini timelinenya. Semoga kita satu persepsi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau sekarang sistemnya bottom up, bukan lagi penunjukan atau rekomendasi sekolah, bukan, tapi sekolah, siswa sebagai representasi sekolah mendaftar langsung ke laman kita sebagai juga wakil provinsi nanti nasionalnya. Seperti itu mekanisme untuk tahun ini, nanti tahun depan kita evaluasi lagi, kita pertahankan atau ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini timelinenya teman-teman Bapak Ibu. Pada 3 Agustus lalu kami sudah FGD dengan dinas dan juga tahun ini spesial. Tahun ini kita melibatkan sekolah Indonesia luar negeri, di mana ada 13 SYLN. Kemarin itu bergabung SYLN dari Bangkok, dari Myanmar, dari Singapura, dari Den Haag. Ada sekitar 6 Adikbud dan SYLN yang bergabung. Jadi ada jalur zona SYLN untuk tahun ini sebagai arahan dari pimpinan. Nah, sudah masuk di 6 Agustus, uji coba tahap 1 dan technical meetingnya. Oh, maaf, tanggal 7, tanggal 6 ini kegiatannya dimulai, tapi tanggal 7 kita mulai startnya untuk uji coba. Lalu tanggal pentingnya selanjutnya tanggal 17 Agustus. Kita ada pembukaan pendaftaran FLS 2 provinsi
nanti dibantu oleh teman-teman alumni juga untuk memblas dan juga untuk meluncing dengan kolaborasi karya. Jadi selain kita libatkan dinas, kita libatkan forum alumni. Tadi yang membuka acara kita itu salah satu alumni kita, tepuk tangan Bapak Ibu di sini. Itu Dinda dari Cipta Puisi 2018 ya, sewaktu di Aceh ya. Oke, terima kasih Dinda. Oke. Ini momennya ya Bapak Ibu, pembukaan resminya ya. Jadi nanti tanggal semua karya di-reset. Semua karya di-reset. Resminya dibuka tanggal 17 Agustus. Sekaligus momen untuk 17 Agustus dan juga kolaborasi karya dari alumni. Kita buka sampai tanggal 12 September Bapak Ibu. Ada 3 minggu lebih. Kita kasih kesempatan untuk siswa memproduksi karyanya, kita kasih kesempatan siswa untuk menggali ide kreativitasnya, kita kasih kesempatan juga mungkin orang tua dan sekolah memfasilitasi jika terkendala jaringan. Nah, di rentang pendaftaran ini, rencana kami akan mengadakan workshop. Kami akan mengadakan workshop untuk mungkin juga menggugah kreativitas teman-teman dan juga untuk memberikan inputan atau informasi mengenai produksi karya dan produksi kreatif, ide kreatif. Nah, setelah ditutup tanggal 14 sampai 20 ini rencana saja, mungkin tidak selama ini, nanti akan berkembang informasinya. Akan diadakan penilaian karya FLS Doyen tingkat provinsi oleh juri provinsi secara online. Jadi nilainya jurinya juga online nih. Tidak ngumpul di tempat, masing-masing daerah gitu ya, online. Lalu setelah keluar hasilnya di tanggal 20 ini, kita panggil secara virtual di tanggal 28 September untuk tingkat nasionalnya. Kita mulai startnya 28 September, jadi untuk informasi saja, Puspresnas sudah menentukan bulan-bulan. Untuk September ini adalah bulan seni, bahasa dan seni dan literasi. Jadi kampanye kita selain jujur itu juara, selain berprestasi di rumah, tapi kampanye itu bulan September adalah bulan seni dan bahasa dan literasi. Itu 28 September sampai 4 Oktober. Jadi kan ini virtual, teman-teman Bapak Ibu, beda dengan yang sewaktu di Lampung ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk alumni untuk konser secara virtual 1 hari. Nanti baca puisi, kasih waktu 2 jam seluruh alumni berperan. Monolog juga seperti itu, vokal solo. Nanti kita bikin konser 1 hari. Kita kasih wadah panggungnya alumni di 1 hari itu. Gitu. Mungkin lombanya 2-3 hari. Sisanya nanti ada open and closing dan awarding. Dan juga jangan lupa pameran secara virtual. Oke, ini timeline-nya secara umum. Nah, ke menu utama kita nih, technical meeting. Jadi banyak yang bertanya, Pak, ini kok provinsi Aceh cuma hanya film, kok nggak ada bidang yang lain? Ya, memang semalam belum direset, baru pagi ini sudah dibuka, semua provinsi bisa mendaftar semua bidang. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, uji kehandalan sistem aplikasi. Jadi diuji dulu nih aplikasinya handal atau enggak, kalau diakses bersamaan down atau enggak. Kalau down ya kita evaluasi lagi kenapa penyebabnya down. Tapi semoga lancar ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, menguji kemudahan dalam mendaftar dan mengunggah karya. Jadi bahasanya ini aplikasi user friendly gak sih, atau ribet atau jelimet. Nah kita uji juga. Nanti kita sebarkan format kendala dan juga nomor narahubung masing-masing bidang. Jadi teman-teman tidak menghubungi satu nomor yang di surat tersebut, tapi bisa menghubungi ke masing-masing bidang. Nanti ada nomor narahubungnya, saya share di chat. Lalu juga yang ketiga, bukan menguji kualitas karya. Jadi karyanya hanya contoh, dummy. Begitu juga surat rekomendasi kepala sekolah dummy. Jadi kita bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menguji sistem dan menguji kemudahan aplikasi tersebut. Lalu yang keempat, menguji kemudahan dan dalam menilai karya, ini untuk juri.
juri provinsi diwakili samplingnya oleh juri nasional. Gitu. Lalu sasarannya ada 2, SMA yang direkomendasikan dan diinformasikan Dinas Provinsi, Cabang Dinas, UPT, MKKS, ini tambah 1 lagi oleh Adikbud atau SLN. Karena kita libatkan SLN juga. Yang kedua, alumni. Di mana alumni sudah tergabung 250 orang dari angkatan 2015, 17, 18, 19. Itu kita harapkan menjadi sampel juga. Supaya lebih banyak lebih banyak sampel lebih baik maksud saya. Oke. Lalu hasil yang diharapkan dari technical meeting ini apa? Yang pertama, kita bilangnya calon peserta ya, karena ini belum dibuka resmi. Calon peserta dapat memahami sistem aplikasi seleksi FLS2N jenjang SMA. Ini agak ribet ya namanya Bapak Ibu, FLS2N. Nah, nanti mungkin kita agendakan apakah perlu di branding lagi atau bagaimana. Karena vokal semua namanya ini. Terus yang kedua, calon peserta dapat mendaftar dan mengunggah karya ke sistem aplikasi. Jadi selain memahami sistemnya, jadi nanti dijelaskan sama tim web ya. Jadi peserta itu ada 2 tugasnya, mendaftar dan mengunggah karya, gitu. Jadi selain mendaftar, dia juga harus unggah karya. Untuk uji coba saat ini ya karya dummy, karya contoh. Lalu yang ketiga, juri dapat memahami sistem aplikasi penilaian karya FLS2 jenjang SMA. Ini untuk wilayah juri. Oke. Oh, udah habis. Demikian penjelasan technical meeting dari saya. Mungkin nanti diteruskan ke tim web, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Dinda ya. Baik, terima kasih Bapak Robin. Selanjutnya adalah pemaparan aplikasinya dari tim websitenya. Langsung saja kembalikan dengan tim web ya. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar, teman-teman, Bapak Ibu akan didemokan untuk aplikasinya seperti apa gitu ya. Oke, silakan di share screen, Mas Yongki. Ya itu, share screen. Yes. Ya, silakan Mas Yongki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung di technical meeting uji coba aplikasi S2N jenjang SMA tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang nantinya akan diakses oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk pengaksesan ini bisa dicatat nanti akan ada di laman sma.pusatkemdikbud.go.id/olimpiade/FLS2N_demo/public. Nah, ini karena kita kita batasi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah bisa masuk, maka tampilannya seperti ini. Jadi berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasi web FLS2N. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, teman-teman akan mendaftar untuk menguji coba aplikasi sebagai peserta. Di sini ada 2 tombol, peserta dan alumni. Nah, untuk saat ini uji cobanya untuk peserta yang dapat diakses oleh Bapak Ibu.
Nanti dan teman-teman bisa klik peserta di sini. Oke. Nanti teman-teman semuanya akan masuk ke laman pendaftaran. Di sini teman-teman akan mengisi data siswa, data sekolah, data lomba, dan data akun. Untuk pengisiannya sendiri nanti cukup teman-teman mengisikan NISN. Jadi mulai dari sekarang coba dicari NISN-nya. Nanti untuk dicoba untuk daftar sebagai contoh, saya beri contoh. Salah satu NISN peserta. Oke. Di sini juga ada field untuk nomor KIP. Jadi teman-teman misalkan mempunyai KIP silahkan diisi, bila tidak mempunyai boleh dikosongkan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengisi NISN akan divalidasi data-data teman-teman semua. Nanti akan langsung atau otomatis muncul nama, jenis kelamin, dan informasi data diri teman-teman semua berdasarkan integrasi dengan NISN teman-teman. Nah, yang perlu diisi kembali adalah atau perlu dicek kembali provinsi domisili, kabupaten domisili, alamat, dan nomor telepon. Nanti teman-teman bisa pilih, misalkan saya pilih Aceh, saya berasal dari misalkan Gayo Lues. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengupload foto diri. Nah, foto di sini untuk hanya satu unggahan foto diri. Bila mana nanti teman-teman ada yang ingin memilih film pendek di mana terdapat kategorinya berkelompok. Nah, di sini teman-teman upload foto ketuanya saja. Nanti anggota akan diupload setelah pendaftaran. Di sini akan muncul NPSN dan sekolah, kelasnya pun juga akan muncul. Nah, tapi ada yang perlu diisi adalah alamat sekolah dan nilai bahasa Inggris terakhir. Nah, selanjutnya kita memilih data lomba. Di sini bidang lombanya ada 9. Misalkan saya memilih film pendek, lalu nanti kita akan buat data akun untuk login atau masuk ke aplikasi dan melakukan submisi. Kita contoh peserta. Nah, nanti teman-teman setelah mengisi surel atau email, lalu password atau kata sandi, lalu klik daftar. Nah, nanti jika sudah klik daftar, misalkan nanti teman-teman selanjutnya bisa untuk masuk. Nah, teman-teman masukkan email dan kata sandi yang sudah tadi didaftarkan. Mas El. Oh, belum saya. Oke. Nah, tadi terdapat error karena ada pendaftaran yang field yang belum diisi. Nah, nanti teman-teman pastikan sudah mengisi semuanya agar bisa sukses masuk. Nah, di sini nanti adalah dashboard dari peserta. Jadi teman-teman setelah mendaftar akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini ada akun, nanti bila mana teman-teman ingin mengganti password dan mengganti email, lalu ada data peserta, ketuanya. Nah,
bisa dicek kembali. Lalu untuk bidang film, nanti ada data anggota, bisa diisikan juga. Nah, di sini juga terdapat pilihan data lomba untuk memilih lomba. Kemudian ada data surat. Di sini nanti teman-teman akan mengupload atau mengunggah file, bisa apa aja dalam bentuk PDF atau JPEG, itu diumpamakan sebagai surat rekomendasi. Nah, hal ini digunakan untuk peserta dapat lanjut ke tahap selanjutnya, itu adalah submisi. Jadi perhatikan untuk melakukan upload atau unggah file PDF atau JPEG sebagai surat rekomendasi. Nanti akan masuk ke submisi. Di sini ada terdapat dua jenis submisi, ada yang berupa file dan ada yang video. Hal itu nanti dituangkan di pedoman bidang mana saja yang akan menggunakan submisi video dan mana yang menggunakan karya. Nah, karena ini berupa karya, maka nanti teman-teman bisa memilih karyanya dan diupload ke sini, diunggah di sini. Kemudian diklik simpan. Nah, selanjutnya saya akan contohkan untuk yang submisinya berupa link video. Oke, selanjutnya ini adalah dashboard. Misalkan ada ketua dan anggota, khususnya untuk bidang film pendek. Jadi tadi hanya yang berupa satu orang, perorangan, lalu ada juga bidang yang berkelompok. Nah, yang untuk yang berkelompok, di sini ada menu data ketua dan data anggota. Jadi setelah ketua mendaftar, nah ketua mendaftarkan juga mengisi data diri dari anggotanya melalui submisi data anggota. Nah, di sini juga ada nama, NISN, nomor KIP, NIK, dan field yang sama dengan data ketua. Lalu di sini juga ada data surat, sama teman-teman akan mengunggah file yang diumpamakan sebagai surat rekomendasi. Lalu di sini juga ada tautan YouTube. Jadi untuk bidang-bidang selain submisi file, bentuk submisinya adalah video. Teman-teman diminta untuk membuat video lalu diunggah di YouTube. Kemudian link atau tautannya teman-teman copy pastekan di sini. Di sini juga ada bidang-bidang yang meminta sinopsis dari karya yang teman-teman buat, contoh desain poster. Nah, lalu klik simpan. Ketika sudah diklik simpan, maka data berhasil di submit atau dikirim. Mungkin seperti itu, Mas Robi. Oke, saya kembalikan ke Dinda. Mungkin langsung dibuka sesi tanya jawab. Kita kasih waktu 15-20 menit. Iya, untuk sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu, kami buka. Jika ada, mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak, biar lebih terstruktur. Atau langsung saja? Untuk yang bertanya kepada Bapak Ibu, silakan resign. Ya, per kloter 3 orang. Jadi kloter 1 dibuka pertanyaannya. Iya, mohon maaf Bapak izin sebentar. Ya.
Iya, untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta. Disilakan pertanyaannya. Selamat pagi. Sebentar. Saya cek dulu SMA 3 Yogyakarta mana? Oke, silakan Bu. Saya izin bertanya, kemarin sudah... Kecil sekali suaranya Bu, maaf Bu. SMA 3 Yogyakarta. Oh, adik ya? Iya. Oke, silakan. Kecil banget, suaranya agak dideketin. Oh ya, kemarin saya sudah mencoba, namun untuk di yang daerah istimewa Yogyakarta itu, kenapa kok tidak ada lomba yang bisa diinput gitu Bu? Pak. Langsung saya jawab ya. Baik, silakan. Tadi mungkin kalau diperhatikan saya memberikan informasi, memang belum dibuka kemarin. Kita akan baru buka jam 9 ini. Jadi semua nanti, semua provinsi dan semua bidang akan muncul. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya ini karena banyak yang saya riset lagi lower hand-nya. Silakan yang bertanya. Oke, Pak Konik SMA 1 ya, silakan. Saya unmute. Konik SMA 1 Ngawi. Ya, kepada Konik SMA Negeri 1 Ngawi ya. Ya. Silakan. Halo Konik. Suaranya sudah? Belum? Di unmute dulu. Ya, silakan. Konik. Anda sudah di unmute. Silakan bicara. Suaranya belum ada. Oke, ada kendala teknis. Saya ulang lagi ya. Oh, belum di unmute. Konik, silakan di unmute. Sudah saya kasih akses untuk unmute. Ya, SMA Negeri 1 Ngawi, silakan untuk... Nah, mic-nya sudah terbuka. Silakan coba suaranya. Wah, ini headsetnya ada kendala kayaknya. Oke, nanti bisa di chat ya. Chatnya saya buka fitur chatnya. Saya buka lagi fitur chatnya sebentar. Ini jangan lupa teman-teman yang ikut Zoom meeting ini untuk ngisi presensi untuk laporan kami dan pertanggungjawaban juga. Saya buka akses chatnya ya. Silakan chat pertanyaan saja. Oke, Ngawi ini ada kendala teknis. Kita lower hand lagi. Kita lower all hand lagi. Silakan yang mau bertanya. Jaya Sahagi Langitan. Silakan. Sudah saya kasih akses unmute. Jaya Sahagi Langitan. Ayo. Ya. Oke. Oh, Bapak ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya, pembina. Siswanya mana, Pak? Ini di belakang. Oh, di belakang. Ya, baik, Pak. Ini. Siswa aja dulu, sementara. Ini yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita sudah daftar, kemudian juga sudah upload video atau foto, untuk ngecek, ada nggak? Jadi kita tuh khawatirnya nanti sudah masuk atau belum, ngeceknya di alamat ada nggak fasilitasnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab, Bapak. Nanti Ya. Setelah submit atau disimpan, ada satu tombol untuk melihat karya. Nah, bila mana sudah nampak atau diklik muncul karyanya, berarti itu sudah terkirim. Oke. Terima kasih informasinya. Monggo lanjut. Untuk Bapak Jai sudah ya Pak ya pertanyaannya? Ini dibuka chatnya langsung banyak sekali ya. Jadi set dulu. Makasih Pak. Saya izin mute ya Pak. Salam. Oke, satu lagi ya. Karena waktu juga satu lagi baru kita nanti baca chat pertanyaan. Satu lagi saya lower all hand dulu. Silakan. Oh, Wildan Kurnia nih paling cepat nih. Anda mendapatkan door prize. Bisa bertanya. Silakan Wildan Kurnia. Iya Pak, masih terkait yang tadi Ya. tentang
bagaimana hanya dari SMA 1 Parung Kuda tentang yang Jawa Barat kan tadi hanya komik digital. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang setiap provinsi nantinya akan semua dibuka gitu, Pak? Semua lombanya akan setiap provinsi akan dibuka. Takutnya adalah dinas pendidikan, misalkan dinas pendidikan, saya mah hanya menyertakan komik digital saja atau hanya menyertakan satu bidang lomba saja. Apakah pusat nanti akan memfasilitasi semua lomba untuk semua provinsi? Artinya pendanaan juga provinsi akan dibantu untuk penjurian. Takutnya ada provinsi yang merasa ketakutan karena tidak bisa membayar juri, misalkan seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, langsung saja dijawab dengan Bapak Robi. Iya, terima kasih Pak Wildan pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Puspresnas memfasilitasi dengan membuka semua bidang untuk semua provinsi. Jadi tidak ada pilih-pilih, Bapak. Nah, masalah mengenai pendanaan itu wilayah Puspresnas dan Dinas, Pak. Nanti kami infokan saja. Yang jelas, semua karya yang masuk nanti akan ada kuotanya dan nanti akan dinilai oleh juri yang ditunjuk atau yang secara legalitas juri provinsi. Walaupun nanti kita bantu juga Puspresnas memfasilitasi. Karena hasil dari FGD 3 itu, Pak, rata-rata mayoritas dana untuk seleksi boro-boro kabupaten kota ya, seleksi provinsi saja sudah kembali ke fitrah. Hanya 3 provinsi yang masih menganggarkan. Seingat saya Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, sama satu lagi saya lupa. Itu yang masih menganggarkan. Selebihnya sudah 0. Nah, bagaimana kan? Tapi ini wilayahnya Puspresnas saja yang mencarikan solusi. Nanti akan difasilitasi oleh Puspresnas terkait kebijakannya. Tapi yang jelas, kalau ini sekedar informasi saja ya, kalau kita buka semua karya yang masuk itu 121.500. Itu bisa berapa lama juri nilai ya? Bisa 1 bulan kali. Dan dananya siapa yang danain gitu ya. Jadi memang atas dasar itu nanti di pedoman akan kita terbitkan hari ini. Pedoman akan kita upload hari ini. Atas dasar itu ada kuota masing-masing provinsi. Kuotanya itu ditentukan oleh sistem. Gitu ya. Oke. Ini banyak sekali antusiasmenya ya. Kita baca chat dulu ya Dinda ya. Iya, benar, Pak. Kita baca chat dulu. Sebentar, ini sudah saya tutup biar tidak puyeng bacanya. Banyak sekali. Ya, sebentar saya gedein dulu. Dari mana tadi ya? Dari jam berapa saya buka tadi? Jam 9-an lah ya. Jam 9-an saya buka. Sorry, jam 9-an. Oke. Oh, kalau debat nanti ada kamarnya sendiri ya. Ini untuk khusus FLS 2N. Oke, ini ya. Saya dari jika Solo ada putra-putri, apakah satu sekolahan mengirim 2 anak atau boleh 2. Jadi untuk masing-masing bidang. Untuk masing-masing bidang sekolah itu boleh putra dan putri. Itu ya. Masalah nanti tinggal karyanya aja menentukan layak untuk menjadi pemenang atau belum. Untuk tari apa juga harus diupload ke YouTube? Ya, segala basis karya yang bersifat video kita menggunakan YouTube. Ya, jadi linknya saja nanti disematkan di aplikasi. Lalu, Juknis turunnya hari ini ya, Pak? ya, ini juknisnya turun dari Puspresnas ya, bukan turun dari langit ya. Juknisnya turun dari Puspresnas. Kenapa ini mungkin belum menyimak nih. Kita mungkin kekurangan kita literasi dalam membaca dan menyimak. Semua bidang akan dibuka untuk semua provinsi. Tenang saja Bapak Ibu dan teman-teman. Lanjut. Tema tahun sekarang apa Pak? Nah, temanya itu berprestasi, unggul, dan mendunia. Itu temanya FLS 2N. Berprestasi, unggul, dan mendunia. Nah, untuk hashtagnya berprestasi dari rumah dan hashtag jujur itu juara. Jujur itu Juara. Oke. Kapasitas file foto dan videonya berapa ya? Nanti ada di pedoman ya. Permisi ya silakan lewat. Ini debat ya. Oke, makanya saya suruh lewat aja soal permisi. Juknis ya. Juknisnya nanti di
momen debat ya Bapak Ibu. Film pendek temanya bebas ya. Tapi sopan ya, bebas tapi sopan. Tidak, bukan. Maksudnya temanya ada, bukan bebas ya, temanya ada. Ini juga nanti teknis ini ya. Ada temanya nanti, tapi temanya tetap berprestasi unggul dan mendunia tema besarnya. Iya. Dan mendunia. Karena diharapkan karya-karya kalian dan kalian sebagai bibit untuk mendunia. Gitu ya. Terus ini lombanya tidak seleksi per kota dulu ya Pak. Maunya gitu sih dananya tapi nggak ada. Waktunya juga sudah mepet. Iya betul. Jadi kita langsung potong kompas sekolah langsung provinsi. Tapi sekolahnya bukan ditunjuk ya sama dinas, tapi sekolah bottom up gitu ya. Siswa representasi sekolah mendaftarkan ke web. Lalu saya dari SMA 18 Bekasi mau bertanya, iya mau tanya apa silakan. Lalu apa lagi nih? Oke, vokal dan lagunya apa nanti ada di pedoman ya. Akan kita upload hari ini. Tapi untuk uji coba ini ya apa saja nanti kalian bikin videonya nggak apa-apa. Tapi jangan video orang, kalau bisa video sendiri kalian nyanyi gitu ya. Kalian upload di YouTube. Apakah yang diupload karya jadi? Apa proses juga? Nah ini karya yang jadi tapi karya contoh aja. Bukan karya yang benerannya. Alamat akun surel itu ditentukan pada Buset kah? Maksudnya apa nih ya? Alamat akun surel. Enggak, itu alamat akun kalian pribadi. Ya, Rahmadiana. Lalu bisa didapat di mana Pak? Diperoleh di mana? Nanti di web Pusat Prestasi Nasional bidang SMA nanti kalian ketik aja di Google. Pusat Prestasi Nasional nanti keluar lamannya, ada pilih bidang SMA. Tapi siang ini kita uploadnya ya. Kita kejar dulu, soalnya ada beberapa perubahan prinsip yang harus direvisi biar tidak salah gitu ya. Jika tahun lalu ikut poster, apakah tahun ini bisa ikut poster lagi? Gimana Pak Agung? Kayaknya belum bisa ya. Ikut poster, apakah tahun ini bisa ikut poster lagi? Oke. Kalau tidak juara nggak apa-apa, tapi kalau sudah juara itu berikan kesempatan ke yang lain. Baik itu juara provinsi ya maupun nasional, ya berikan kesempatan ke yang lain. Atau kamu bisa ikut coba bidang lain ya. Misalnya komik ya kan hampir senada, tinggal idenya medianya beda gitu kan. Oke, ini ada di film, durasinya ada di pedoman nanti. Soal itu sudah ada di pedoman nanti ya. Oke. Rata-rata hampir sama ya pertanyaannya ya. Nah, ini seni kriya itu videonya durasinya kurang lebih 5 menit ya kalau nggak salah. Ada jadi video proses karya, time lapse untuk membuktikan kalau benar kalian membuat karyanya itu secara jujur, secara mandiri gitu ya. Oke, juknis tadi udah kita sampaikan. Setiap sekolah berhak mengikuti, terbuka. Surat rekomendasinya masing-masing, tidak boleh kolektif. Masing-masing ya. Lalu link YouTube-nya kita bikin unlist aja, jangan public, unlist. Jadi yang punya link saja yang bisa ngelihat karyanya. Bahasa Indonesia tidak publik. Lalu, oke, kita masih ada 10 menit. Mungkin sesi kedua kali ya. Sesi kedua, 10 menit menanya langsung. Nanti saya buka juga sesi chatnya. Oke, sebentar kita, ini seru banget nih Dinda, ada 1000, saya surprise sekali nih, ada 1000 yang masuk. Saya kira tadi 100, ternyata 1000 yang masuk. Sampai juri pun, Pak kok gak bisa masuk? Iya telat, udah 1000. Gitu. Mbak Amel mau masuk gak bisa Pak Agung. Atau saya bikin room baru? Enggak ya. Oke, saya reset hand-nya, siap-siap ya, 1 penanya dulu deh, 1 penanya. Nanti kita cicil. Untuk sesi kedua ya. Pertanyaan pertama ya Pak.
Iya, bentar, saya riset dulu. 3, 2, 1, silakan. Silakan angkat tangan yang mau. Gantar Ihsan ya. Gantar Ihsan. Silakan Gantar Ihsan Tias Sembodo. Wih, namanya keren. Ya, silakan. Halo, Gantar Ihsan. Gantar Ihsan silakan. Enggak jadi Pak, maaf enggak jadi. Oh, enggak jadi. Aduh, kok malu. Enggak usah malu. Oke. Iya. Ini kita buka cabang yang baru kayak stand up. Oke, yang lain ya. Oke, saya riset dulu. Oke, yang raise hand yang bertanya ya, teman-teman Bapak Ibu. Oke, 3. Oke, Aris. 3 Surabaya. Silakan. Aries. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak, maaf Pak. Ya. Dari dinas sekolah atau bagaimana Pak? Dari SMA 3, Surabaya. Iya, maksudnya kepala sekolah, guru? Guru. Silakan Pak. Guru seni budaya, iya. Permisi Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Aris dari SMA 3, ingin menanyakan tentang ini Pak. Email untuk masuk ke aplikasi itu apakah email pribadi atau dari panitia? Terus yang kedua, misalkan kita mengikuti cabang yang sama, apakah boleh lebih dari 1 atau tidak? Terima kasih. Ya, izin saya jawab ya Dinda. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Bapak Ibu, mohon diperhatikan lagi. Memang apa namanya tadi, jadi lupa saya pertanyaan. Oke. Email itu email pribadi ya. Email pribadi siswa. Jadi supaya, kenapa butuh email? Nanti akan ada email konfirmasi kalau dia sudah mendaftar, harus mengecek kotak masuknya. Jadi kalau email punya tetangga, bingung juga, nanti ngeceknya gimana kalau tetangganya lagi nggak di rumah gitu. Dan nggak boleh juga ya ke tetangganya gitu kan. Jadi ada konfirmasi email. Iya, jadi setelah daftar, teman-teman itu peserta akan mendapatkan email konfirmasi, baru bisa masuk lagi untuk mengunggah karyanya. Gitu. Terus tadi ya mengenai peserta ya, untuk masing-masing bidang hanya boleh 1 wakil dari sekolah. Tapi untuk yang vokal solo kan 2 orang itu boleh, putra putri. Yang film juga 2 orang kelompok boleh. Nah untuk film pendek itu kerjanya online ya teman-teman, jadi nggak boleh ketemu. Misalnya pembagian kerja karyanya, kamu jadi sutradara, yang satunya jadi script writer-nya atau ya. Nanti yang kameramennya yang A, yang B-nya editor. Nanti kirim-kiriman tuh. Harus di tempat yang berbeda ya? Iya. Kalau tetanggaan depan rumah sih nggak apa-apa. Tapi kalau jauh diharapkan tidak bertemu. Kalau bertemu boleh aja sih, agak ribet sedikit, harus rapid dulu, minta izin tugas, gugus tugas gitu. Itu idealnya seperti itu. Ya. Tapi baiknya sih kerjanya online. Itu sebentar nanti juri ada kesempatan untuk bertanya. Kita buka 2 orang lagi ya. Kita reset all hand-nya. Siap-siap. 3, 2, 1. Solideo Saul. Silakan. Salah saya kan? Kok malah Yusuf? Solideo Saul mana tadi? Solideo Saul. Oh ya, sorry ini ya. Silakan Solideo Saul. Iya, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Saya Solideo Saul dari SMA Negeri 1 Manado. Oke. Apa kabar Jo? Iya, baik Jo. Iya. Iya, pertanyaan saya yang pertama yaitu, kan yang pertama tingkat provinsi. Kita akan lomba bersaing di tingkat provinsi. Jurinya ini dari provinsi atau dari pusat? Dan pertanyaan yang kedua, prosedur kita selama mengikuti lomba. Contoh saya akan mengikuti lomba desain poster. Prosedurnya bagaimana? Karena sebelum ini saya juga pernah mengikuti lomba. Dan prosedurnya selama kita mengerjakan tugas itu harus direkam sebagai bukti bahwa itu originalitasnya terbukti. Itu hasil karya kita sendiri. Terima kasih. Ya, langsung saja dijawab dengan Pak Robin ya. Ya, terima kasih Saul.
Untuk tadi pertanyaannya mengenai Pertama tadi mengenai oh, saya jadi skip dulu. Oke, mengenai juri provinsi, tadi saya sedikit informasikan, memang untuk anggaran juri provinsi setelah hasil dari FGD kami dengan dinas, mayoritas sudah realisasi untuk COVID. Jadi nanti akan dicarikan solusinya oleh Puspresnas. Nah, mengenai juri sendiri nanti kalau juri provinsinya bingung mencari juri-juri yang layak sesuai dengan syarat, Puspresnas juga akan memfasilitasi. Gitu. Jadi tenang saja, jurinya akan kita pilih yang tidak gimana Pak? Kompeten, ya. Nanti ada sulit syarat juri provinsi di pedoman yang kompeten, adil, tidak memihak. Nanti kita pilih juri yang seperti itu. Ya, nasional juga seperti itu. Oke, iya. Untuk juri nasional itu sesuai fakta integritas tidak boleh menjuri provinsi. Jadi juri nasional bisa merekomendasikan juri provinsi. Untuk yang poster mungkin dibantu Pak Agung ya. Tadi bertanya mekanismenya, tadi apakah direkam, video apa bagaimana? Silakan Pak Agung, juri poster. Halo Saul. Ini aku juara sampai juri poster. Kamu kenal Deborah enggak? Itu dari mana? Dari Manado tahun lalu tuh, yang poster ya. Mungkin ada kali alumni di sini kalau dia ikut. Tadi pertanyaannya adalah pelaksanaan lombanya seperti apa, diawasi apa tidak, bagaimana originalitasnya, apakah dia nyontek, apakah dia download karya orang lain atau plagiat. Itu sebetulnya itu berkarya dari hati kamu gitu ya. Tadi makanya kita siapkan jujur itu juara ya. Jadi sudah ada hashtagnya ya Pak. Ya, jadi kita antisipasi ini. Jadi ini mengukur integritas kalian masing-masing. Azasnya adalah sebetulnya pilihannya konsep besarnya dua. Kita curigaan atau percaya gitu. Nah kami memilih percaya. Adik-adik ini harus dipercaya bahwasanya memiliki integritas yang tinggi. Karena itu adalah investasi di masa depan bangsa kita gitu kira-kira. Jadi nggak usah diawas-awasin tapi berjanjilah pada diri sendiri bahwasanya aku adalah anak yang punya integritas. Oke gitu ya Mas. Ya. Bagus sekali Bapak, terima kasih Bapak. Oke, satu lagi kali ya pertanyaannya ya. Satu lagi. Pertanyaan terakhir ya Pak? Iya. Ntar ke Dinda dulu nih video. Mantap ya. Sebentar kita riset dulu. Kita riset dulu. Kita riset ya, siap-siap. 3. Pertanyaan terakhir. Iya, terakhir ya. 3, baru 2, 1. Ini ya Ciomas tadi ya, mana tuh? Oh, tadi bukannya Maos Cilacap tadi ya? Duluan. Saya lihatnya sama Negeri 121 Surabaya. Surabaya tadi udah diwakili kayaknya ya. Kita lihat Cilacap dulu ya. Cilacap ya. Silakan Cilacap. Sama Negeri 1 Maos Cilacap. Cilacap. Halo. Iya Ibu, silakan. Silakan Ibu. Bu, suaranya belum ada, Bu. Waduh, kayaknya settingan mic-nya di Ibu. Settingan mic di Ibunya. Itu biasanya di gambar mic-nya itu ada settingan ke headset atau ke laptop, biasanya gitu sih. Atau gimana? Kita kasih kesempatan yang lain ya? Iya, boleh Pak. Lanjut aja. Maaf ya Ibu, nanti di fitur chat ya Bu. Mohon izin, suaranya soalnya nggak ada Bu. Mohon Ya, maaf, Ibu. ya. Oke.
Udah di mute tadi, udah di unmute Pak. Coba saya sekali lagi ya. Silakan Bu, coba. Di unmute dulu Ibu. Diklik dulu mic-nya Bu. Ya, coba Pak. Bu, tes. Tes. Nah, tadi kayaknya settingannya ya. Silakan ya, Bu. Ini Pak. Ya maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak deketan Bu, suaranya kecil. Ya, halo. Ya. Mau nanya Pak, untuk mekanismenya nanti yang dikirim ke provinsi, apakah setiap kabupaten kita mengirimkan per SMA satu-satu atau kita bebas apa kabupaten kita menyesuaikan dengan apa yang lihat sendiri, lokal sendiri. Ada angin apa tuh Bu ya? Silakan Bu dilanjut. Sudah Bu, pertanyaannya? Iya, mekanismenya ya, itu nanti sistemnya apakah bebas, setiap sekolah bisa ngirim atau harus di kabupaten mewakili. Oke, baik Bu. Langsung dijawab sama Pak Robi. Iya, seperti tadi yang kami sampaikan, kita bebas Bu, terbuka Bu, bottom up. Jadi tidak ditunjuk sekolah satu kabupaten satu, tidak. Jadi memang kita terbuka tapi ada kuota. Kuota itu siapa yang nanti unggah karyanya yang lebih cepat. Karena kalau kita buka semua, mungkin evaluasi untuk tahun ini, karena memang anggaran juga ya, nanti sesuai dengan kuota masing-masing provinsi, tapi bukan ditunjuk siapa yang cepat gitu Bu. Itu salah satu mekanisme seleksi juga. Itu aja tadi ya pertanyaannya ya? Ya, makasih Pak. Ya Bu, makasih. Oke, ke fitur chat atau sudah Pak? Ke juri dulu ya, ke juri dulu, kasih sesi untuk juri dulu. Saya mau share apa daftar kontak narahubung ya. Silakan Bapak Ibu juri, mohon dibantu mungkin Mas Kosi untuk deliver mic. Tadi ada yang bertanya? Iya, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang ingin bertanya disilakan. Oh, ya. Tadi kan dikasih lihat apa untuk tampilan website untuk unggah karya ya. Nah saya lihat sih masih banyak apa soal kata-kata yang mungkin perlu lebih dimengerti oleh calon peserta ya, terutama kan siswa ya. Jadi perbendaharannya bukan perbendaharan teknis. Jadi soal submisi misalnya. Submisi itu apa sih? Mungkin nggak semua orang ngerti. Jadi saya pikir perlu banyak masukan soal dan perlu banyak caption. Ya. Caption keterangan ini maksudnya apa gitu. Itu penting banget supaya memudahkan peserta mengunggah karya. Terus untuk mengunggah karya untuk peserta perlu terutama ruang peserta itu harus disterilkan. Jadi tidak dicampur dengan alumni. Alumni itu nanti di bawah gitu. Tapi perlu di nomor satukan itu pengunggahan karya peserta. Nah itu perlu dikhususkan lah, diberi perhatian yang lebih menurut saya sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Boleh ditanggapi mic-nya. Oke. Sebentar. Kemarin kita sudah dibahas Pak Rustan sebenarnya di briefing untuk narahubung. Jadi memang kemarin saya juga ngelihat ada bahasa-bahasa teknis yang mungkin kurang paham siswa. Jadi saya minta tolong sama tim web untuk misalnya gini Pak. Sewaktu kita sorot ke sini, ini kan ada keterangan breakout room, ya. Saya minta gitu. Pas submisi diklik, itu pengertiannya apa? Nah, saya minta seperti itu. Mungkin sudah diakomodir ya. Gitu. Jadi ada penjelasan-penjelasan di menu itu. Nah, kayak gini, stop video. Gitu. Ya, bibliografi apa bahasanya ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai alumni, memang itu kita mau mengakomodir alumni, karena alumni ini sebagai duta-duta seni di daerah.
sebagai tools hidup yang bermakna sekali untuk membantu Kemdikbud untuk sebagai humas, sebagai duta lah, sebagai humas, untuk menyampaikan kebijakan, informasi, dan juga mengencourage bakat-bakat seni di daerah, Pak. Jadi itu kan sudah ada menunya tadi beda, Pak. Dan itu kita matikan dulu sekarang untuk uji coba. Nanti akan kita hidupkan setelah launching aplikasinya di 17 Agustus, Pak. Dan itu nggak akan mengganggu untuk peserta mendaftar. Hanya untuk basis alumni saja. Itu. Mungkin juga peserta ini bisa melihat, nanti kita ke depan ya Pak, karya-karya alumni itu bisa disematkan di situ, peserta mendapat inspirasi. Oh, alumni yang dulu juara satu monolog begini toh. Ah, saya mau lebih keren dari ini ah. Gitu. Itu nanti ke depannya seperti itu. Demikian, ada lagi Bapak Ibu dari juri? Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas mungkin ya Pak ya? Oke, ini waktu juga sudah mau habis. Saya izin mau share daftar narahubung. Jadi nanti teman-teman ada kendala di sewaktu uji coba bisa menghubungi narahubung masing-masing bidang ya, bukan satu nomor di surat tersebut. Mungkin teman-teman ngelihat nomor satu surat saja. Ini saya share di chat, jadi mohon di chat, dicek. Saya share dulu. Daftar narahubung Bapak di bawah. Oh ya. Oke, nanti daftar narahubungnya ada di pedoman, tapi untuk informasi awal, mohon diteruskan daftar narahubung ini, sudah ada masing-masing bidang. Bisa melalui chat WA ya, tidak menerima telepon, tapi melalui chat WA. Dan saya juga men-share lagi, mengingatkan mengisi presensi, maaf tadi mana presensinya? Iya, untuk yang sudah bergabung dalam virtual ini, diharapkan untuk mengisi presensi karena berpengaruh dengan untuk laporan ya Pak ya? Iya, laporan kita ke pusat, juga. Gitu. Mana tadi ya presensinya ya sebentar? Ada di atas ya Pak? Di jam 8-an tadi ya. Ini fitur chatnya saya save juga untuk laporan kita, antusiasme dari teman-teman. Sebentar saya cek dulu, izin tadi jam 8-an sih. Ini karena banyak yang chat jadi bingung juga. Iya, untuk narahubungnya mungkin bisa dicatat nomornya melalui WhatsApp. Oke, ini. Tidak menerima nomor telepon. Ini ya presensinya saya copy ulang lagi. Ini bisa di-download PDF-nya dan saya akan copy juga satu-satu. Maaf, biar bisa langsung di-save. Oke, ini ya nomornya. Tas, silakan. Mohon di foto, di save atau di screenshot juga. Screenshot, ya. Ini saya save dulu chatnya, fitur chatnya. Save, oke. Oke, ini kita sebenarnya mau sampai jam 12, tapi kapan uji coba ya kalau technical meeting terus? Waktu uji coba ya. Iya, oke. Kita langsung ke uji coba. Mohon kameranya diarahkan ke Dinda biar ditutup dulu. Ini antusiasmenya masih luar biasa ya. Masih belum ada yang live loh, masih seri buka. Digeser dulu ininya kayaknya. Oke, izin saya mau screenshot. Berikan gambar yang terbaik. Ini mohon maaf ini dulu ya, jangan pakai hand dulu. Jangan pada klik lower hand dulu. Jangan raise hand dulu maksudnya. Oke, mohon Solideo Saul semua di-on-kan videonya.
Ini ada 40 screen, lumayan panjang. Di-on-kan semua videonya. Saul silakan. Lenovo. Semang 1 Kedung. Oke, siap. Boleh gaya bebas deh. Nggak perlu kaku-kaku, gaya bebas ekspresinya. Nah, ya boleh tuh Pak. Cibi-cibi Pak. Siap. Screen 1, Dinda ngelihat ke kamera saja, gaya bebas. Siap. 3, 2, 1. Oke. Screen 2 siap-siap. Ya, siap-siap. Window kedua. Window kedua siap-siap. Gaya bebas, sekreatif mungkin. 3, 2, 1. Oke. Iya, langsung saja ya Pak ditutup. Belum, ada 40 screen. Oh, ada 40 screen. Sorry, maaf. Banyak banget ya. Malah ada 1000 ya Pak ya kuotanya. Oke, karena memang waktunya cukup banyak, nanti kita screenshot di rekaman videonya saja deh. Karena kebanyakan sampai 40 ya. Iya, waktunya lumayan banyak. Oke, silakan ditutup Dinda. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung secara virtual dan Bapak Ibu Dewan Juri yang telah menghadiri technical meetingnya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita tutup room ini, Bapak Ibu ya.